Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di channel YouTube-nya Tangerang Gemar Belajar. Dan hari ini spesial banget nih. Hari ini kita berkunjung ke SD Alam Tangerang. Luar biasa. Lihat kan? SD Alam. Pasti teman-teman penasaran bagaimana sih konsep, kenapa sih namanya SD Alam? Itu pertanyaan netizen dimanapun Anda berada. Nah, kita akan bahas kali ini. Kita bahas kali ini bersama dengan Bu Maya. Bu Maya. Panggilannya Bu Maya. Kalau di panggilannya kepala sekolah tuh tadi panggilannya apa, Bu? Manajer program. Manajer program. Luar biasa. Di lain mah kepala sekolah kan, di sini mah manajer. Sama aja ya. Kepala sekolahnya merangkap CEO. Iya. Levelnya lebih tinggi. Bu Maya gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik, Pak Alhamdulillah. Ical. Nah, kita mau tanya-tanya terkait SD Alam Tangerang nih, Bu Maya. Teman-teman pasti penasaran tuh kenapa ini namanya SD Alam. Kemudian konsepnya seperti apa? Gimana, Bu Maya? Mangga dipersilakan. Terima kasih Pak Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya berbicara di sini. Di channel apa Pak namanya? Tangerang Gemar Belajar. Tangerang Gemar Belajar. Mudah-mudahan ini bagian dari realitas kenyataan bahwa kami sebagai guru yang belajar di sini. Kenapa sekolah alam ya? Kenapa menggunakan kata alam? Satu, alam ini memberikan ruang belajar yang tak terbatas, Pak. Betul. Itu dimanapun itu bisa menjadi tempat belajar untuk kami. Gitu, baik itu di luar kelas atau alam di pasar, alam di toko, alam di gedung-gedung gitu ya, alam pada yang sebenarnya alam. Berarti gitu. konsep belajarnya nggak harus ada di ruang kelas. Betul, konsep belajar tidak harus di ruang kelas. Jadi boleh menggunakan tempat di mana saja yang memang itu didesain untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Yang tidak didesain pun ketika pembelajaran yang itu bisa saja ketika anak-anak melihat sebuah permasalahan, kira-kira apa nih yang bisa diambil gitu. Jadi intinya bahwa sekolah alam ini anak-anak satu mengalami secara langsung. Mengalami secara langsung. Kemudian that's the point. Pengalaman nyata. Pengalaman. Ya. Wah, luar jadi biasa anak-anak di sini intinya mereka belajar secara praktik, gitu ya, praktik langsung. Mungkin tadi Bapak bisa melihat kelas betul. Ada yang pakai meja, ada yang enggak, kok bisa begitu gitu terus ya. Itu yang kelas 1, 2 dan 3 ya, yang belajarnya tuh mereka ada meja lipat sendiri mereka bawa ya. Pemikiran konsep kami bahwa anak-anak di kelas 1, 2, 3 ini masih membutuhkan ruang gerak yang luas sehingga anak-anak mereka tidak lebih dari 1 JP menggunakan meja kursi dan selebihnya bisa bergerak belajarnya gitu ya. Tapi di kelas 4 mereka udah menggunakan meja kursi tuh Pak, seperti tadi. Udah mulai lah. Ya, jadi lebih fokus. Jadi kelas atas, kelas bawah di pembedanya sih seperti itu. Jadi kelas atas udah menggunakan meja kursi, kelas bawah tidak. Dan mungkin ada yang yang lebih menyentuh terkait dengan pengembangan akil balik sih sepertinya Pak gitu ya. Jadi kelas 4 itu 4, 5, 6 itu kami mencoba memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu dengan konsep bahwa satu saat kamu akan menjadi seorang yang mukallaf gitu ya. Jadi harus siap menerima amanah, harus siap menerima tanggung jawab. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kami siapkan dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, bagaimana fondasi di kelas 1, 2, 3 itu memberikan base tauhid yang baik dan benar. Bagaimana memberikan base kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berbasis buku, tetapi di luar itu semua yang memang akan sangat dibutuhkan nanti ke depannya. Luar biasa. Jadi pembelajaran di sini kurikulumnya masih menggunakan kurikulum nasional, kurikulum merdeka. Jadi kita tetap mengikuti dinamiknya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi update terus ya. Betul, update terus. Dan yang menjadi pelengkapnya mungkin kami di sini kami memiliki kurikulum khas yang
dengan Yang pastinya membedakan iya, dengan yang sekolah membedakan yang dengan lain. sekolah yang lain. Jadi boleh dikata bahwa kami adalah sekolah pembentukan karakter, di mana pembentukan karakternya ini kami ambil dari tauhid Islam. Oh, Jadi tanpa iya, iya, menggunakan IT IT. pun Oh, gitu ya. siap. Insya Allah muatan-muatan di dalam pendidikan kami itu sudah bermuatan Al-Quran dan hadis. Luar Ada biasa. kegiatan tahsin tahfidz jelas gitu ya. Meskipun target kami tidak banyak gitu, target hafiz Qurannya, Iya. tapi dengan target 1 juz ini harapannya anak-anak itu mengerti gitu ya isi dari kandungan yang dia pelajari. Jadi menghafal Al-Quran, kami ingin di sekolah ini bahwa tidak hanya sekedar menghafal gitu. Jadi menghafal Al-Quran itu benar-benar anak-anak bisa mengambil hikmah, mengambil pelajarannya, dan anak-anak harus tahu dan menjadi tahu dengan nilai Al-Quran itu seperti apa. Misal gini, pada saat kegiatan matematika gitu ya, Ya, kita betul. belajar, kita kan belajar, ada pelajar pecahan tuh Pak. Betul. Nah di akhir tuh direfleksi, saya pernah membaca modul yang dibuat guru bahwa dalam Al-Quran ada kegiatan matematika yang di dalamnya berisi pelajaran tentang pecahan. Seperti apa? Seperti pembagian harta waris, bagaimana menghitung 1/8, bagaimana menghitung 1/6, bagaimana menghitung 1/3, itu kan bahwa di Al-Quran itu, teman-teman, Al-Quran itu lengkap loh gitu. Jadi matematika pun ada pelajarannya di Al-Quran. Hatta terkait dengan belajar terkait tanaman, terkait dengan buah-buahan, itu jadi istilahnya guru-guru harus mampu memberikan guideline. Ya. Di Al-Quran ini ada gitu. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi anak-anak tahu dan memahami bahwa itu ada di dalamnya gitu, seperti itu. Oke. Wah, luar biasa ya teman-teman. Tadi sudah kita dengarkan juga terkait apa yang membedakan SD Alam dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan kita juga pasti kepo nih. Ini sejarah terbentuknya SD Alam tuh gimana ya? Dengan konsep yang sangat luar biasa. Asli, tadi Kak Ical baru datang ke sini tuh udah disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa, alam yang sangat luar biasa, dan aktivitas juga tadi, aktivitas belajar anak-anak tuh yang memang tadi jadi pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah kalau dari sejarah sendiri Bu Maya, ini terbentuknya tahun kapan ini ya? Iya, jadi Sekolah Alam ini sebenarnya mulai terbentuk di 2007 Pak. Saat 2007. itu mulai presekolah ya. Ya. Playgroup, TK, TKB, kemudian di 2013-2014 memutuskan membentuk SD gitu ya. Seperti itu sih, bermula dari teman-teman ngaji yang pada saat itu memang ada case ya untuk anak-anaknya mereka gitu ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini ke sekolah itu dia bisa senang belajar, kemudian anak-anak ini harapannya dia mencintai belajar gitu ya, mencintai belajar, senang belajar, dan pada akhirnya tumbuhlah masa pertumbuhannya yang benar-benar natural gitu ya, tidak serta-merta dipus atau gimana, tapi mungkin harapannya itu membangun kesadaran untuk anak-anak ini dulu ya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan seharusnya gitu. Dan terkait harapan kedepannya mengenai SD Alam ini, SD Alam Tangerang ini gimana Bu Maya? Bu Maya selaku apa tadi? Kepala sekolah lah ya. Enggak, tadi keren, yang namanya keren tuh, yang tadi keren namanya tadi. Apa? Manajer program SD. Manajer program SD. Oh, itu mah keren, lebih keren. Ya mungkin hanya istilah aja sih Pak itu Pak ya. Sebenarnya pekerjaannya sama aja. Keren. Keren gengsi Mas. Oke. Ya jadi harapan ke depan ya, semoga sekolah ini sih makin dikenal orang banyak ya. Karena saya yakin dengan dikenal dengan orang banyak, sustainable terkait dengan perkembangan sekolah ini juga akan dirasakan berlanjutan gitu ya, sehingga akan banyak orang yang merasakan kebermanfaatannya gitu. Bahwa kami yakin sih dengan tagline-nya di sini kepada guru-guru ya, tagline-nya bahwa kita jangan pernah berhenti belajar gitu ya, berkarya untuk peradaban, karena kita yakin bahwa peradaban ke depan Islam ini pasti menang gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kami ada semangat dakwah di sini yang harus yang kami yakin bahwa ini adalah kewajiban kewajiban buat kita gitu. Tadi apa tagline-nya Bu Maya? Berkarya untuk peradaban. Berkarya untuk peradaban. Luar biasa loh.
Luar biasa teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung pembicaraan kita untuk kesempatan hari ini. Dan terima kasih pada Bu Maya. Sama-sama Pak Ica. Dan terima kasih juga untuk SD Alam Tangerang. Luar biasa kali ini TGB bisa berkunjung dan silaturahmi. Luar biasa ini, adem jasa nih, woi. Adem jasa. Ya luar biasa ya. Alhamdulillah. Stay tune and don't go anywhere teman-teman. Nanti kita akan berkeliling juga melihat situasi dan kondisi di SD Alam Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Stay tune and don't go anywhere. Burung Rian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.